Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Salah satu penyakit kronis manusia itu adalah delusional. Itu adalah penyakit mental ya. Apa delusional itu? Delusional itu adalah keadaan di mana dia tidak melihat kenyataan. Jadi dia itu hidup di dalam pikirannya sendiri. Nah, ini orang yang delusional itu ya tidak sadar bahwa dia itu delusional. Ya, kalau dia sadar bahwa dia itu delusional, namanya lagi ngarang, itu mah bukan delusional ya. Nah, sayangnya sekarang yang berpenyakit delusi itu adalah Prabowo ini ya, yang sayangnya dia adalah presiden kita saat ini. Kalau saja ya ini bukan gumpat takdir ya. Prabowo itu kalau mau jadi presiden mending dulu-dulu tuh Jokowi nggak usah jadi begitu. Nah sekarang jadi presiden di bawah bayang-bayang Jokowi. Hidup Jokowi! Ya nggak bakalan bener lah. Nah ini seperti cherry on top ya. Karena gimana ya, mental delusinya para pejabat kita itu sudah dari dulu berlindung di balik survei-survei yang entah bagaimana metodenya, entah bagaimana kredibilitasnya. Maksud saya entah itu nggak jelas ya, tidak jelas metodenya, tidak jelas kredibilitasnya. Sehingga kemiskinan yang ada di Indonesia misalkan itu tidak pernah direpresentasikan dengan baik oleh para lembaga survei tersebut. Itu sudah lama terjadi lah. Ini cherry on topnya di hadapan di mana ini ya, di DPD DPR ini, MPR, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI 14 Agustus 2026. Presiden di dalam alam bawah sadarnya itu punya pikiran ngupas bawang 1 kilo upahnya 700.000. Ya dia tuh nggak sadar orang Indonesia tuh lagi kesusahan kerja. Ya upah 700.000 ngupas bawang 1 kilo, jangankan di kita, di Amerika ya nggak dapat. Itu 1 jam $10 itu zaman dulu saya ya, nggak tahu sekarang berapa. Ada yang tahu nggak berapa minimum pay-nya per hour di Amerika itu? Tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Atau sekalian kalau ada yang dari Australia coba tuliskan tuh berapa dollar ya per hour. Kalau kita kan per bulan. Wah jauh tuh Prabowo lah ya. Dan saya mau apa namanya mau ini mah delusi begitu. Ini adalah kejadian Jokowi terulang saat mengatakan Kasmujo itu adalah dosen pembimbingnya. Ya, dengan mengatakan galak begitu ya, dosen pembimbing skripsi lah, itu bolak-balik itu. Nah, kalau Jokowi itu bukan delusi, dia mah berdusta. Berdusta. Kalau Prabowo itu delusi. Apa gara-garanya delusi? Orang-orang di sekitarnya. Ya, yang ngasih apa namanya ngasih laporan gak bener tuh, makanya si Teddy harus segera dicopot ya. Angkat-angkat tai ayam di kita mah ya, copot Teddy. Sekarang mana suaranya nggak ada, nggak pernah selesai memang kita membahas perkara itu. Oke lah, kita saksikan saja dulu ini Prabowo. 53 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Iya, tiba-tiba server error. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah
dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program keluarga Sama harapan. lihat ini DPR kambing conge ya, MPR kambing conge. Ini kan seharusnya dikritisi, harus galak sama presiden itu. Ini kok ngomong, ya tadi siapa namanya, Bu Susana dari Bogor, akan persis seperti Kasmujo, nggak bisa ngapa-ngapain lah presiden yang ngomong kayak begitu. Mau apa ya, diem aja. 700.000 per kilo. Halo, itu udahlah ya, kalau ada kerjaan ngupas bawang 700.000 sekilo, kiamat sudah ya, Indonesia gak bakalan ada ojol. Semua kupas bawang ya, sampai bercucuran air mata. Dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Margarelita Roy dari Kupang, Margarelita, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Jadi kalau begitu coba lihat ini orang kambing conge, tepuk tangan semua. Kerja keras rakyat tidak sia-sia. Tepuk tangan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Utangnya yang dirintis tuh sama presiden sebelum kamu, Ya untung ada putusan MK ya, kalau ada apa-apa harus bawa sendiri yang ngelaporin itu. Ya itu korupsi dimulai dari orang-orang sebelum Wowo itu. Itu kok prestasi yang dimulai oleh orang-orang sebelum saya. Prestasi dari mana, Ente sekarang kepusingan nyari duit itu gara-gara yang sebelumnya. Aduh. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. SBY juga nggak bagus, cuman nggak serusak Jokowi. Ya Jokowi itu waktu zamannya bisa bebas ngeluarin duit kemana, soalnya nggak kayak SBY begitu. Ya dalam pengertian SBY cukup kontrol lah terhadap perekonomian, cukup kontrol. Malah banyak milenial yang merasakan zaman SBY itu katanya ya duit agak mudah lah waktu masanya begitu ya, meskipun waktu masanya tetap aja banyak yang kritis juga. Ini bandingin sama Jokowi nggak ada apa-apanya gitu. Kerusakan di zaman SBY itu. Ini makanya Jokowi ini gimana nih? Semua yang kita alami Tepuk tangan. Hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu. Waktu belum jadi aja ente itu kritisnya minta ampun, sama Megawati kritis, sama Jokowi kritis. Sekarang aja udah ketahuan sama-sama punya borok. Males dengerinnya nih ya. Kasmujo kembali terulang. Sama ya, cuman bedanya kalau Prabowo memang delusi, kalau ini mah bohong ya.
Masa ilusi sih? Ya beda, kalau ilusi itu kan dia memang dari apa yang dilihat, cuman dilihatnya nggak ada begitu. Ya itu ilusi itu. Kalau delusional mah di dalam pikirannya. Ini Jokowi itu apa emang dia itu waras tapi dia itu berbohong, atau jangan-jangan delusi juga kayak Prabowo? Aduh. Beliau itu Eh. beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Coba lihat, ini mulutnya Pak Kasbujo nih. Seingat saya galak Langsung sekali. mingkem. Bentar. Ini mungkin mingkemnya sama ya. Bentar nih. Nih. Ibu siapa nih Buruh tadi? harian mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Gak dilihatin. Kayaknya sama juga. Bingung juga ya, gimana sih? Dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Membimbing saya, seingat Oh. saya galak sekali. Langsung mingkem. Membimbing saya. Ya, akhirnya beberapa tahun kemudian ketahuan Pak Kasbujo nggak mau jadi bagian dari kebohongan Jokowi. Cuman kalau pas lagi kayak gini, ya mau apa? Aduh. Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Pak Kasbujo asem. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Tuh, menyelesaikan begitu, skripsi. Meskipun saya lupa juga bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Pak Kasbujo ya Tapi pusing. sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, Mingkem lagi. Aduh. ya dulu cita-cita saya Wih. kira sama banyak Pada lopean. rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu. Saya daftar tapi nggak diterima. Nggak ada ijazahnya. Diterimanya jadi presiden. Sebentar ya, mungkin pada momen saat itu ya, yang tahu Jokowi itu bukan lulusan UGM atau ijazahnya itu palsu. Pada momen ini Pak Kasbujo yang langsung sadar itu. Wasem. Are iki. Ijazahnya palsu. Ya Pak Kasbujo udah pikir ini yang terulang. Jadi apa ya? Tuhan itu punya caranya di dalam menunjukkan kepada kita ya. Kita kan tinggal awas doang gitu ya. Kita tinggal awas saja, tinggal melihat saja. Ini begini. Dan manusia itu saat dia tampil di publik, apalagi mengemban amanah besar, itu sah menjadi objek penelitian, sah untuk dilihat, sah untuk diperhatikan, dan sah untuk ditilai. Karena mereka itu pada akhirnya adalah pemangku kebijakan yang berhubungan dengan banyak sekali kepentingan umum. Begitu. Nah, ini bagi saya sejarah terulang ya. Indonesia diam saja ya sudah. Kita jangan jadi bagian daripada mereka begitu yang diam saja melihat permasalahan itu. Karena mau bagaimanapun urusan bangsa adalah urusan kita. Dan orang-orang yang bercokol sekarang di pemerintahan bukanlah orang-orang yang kredibel ada di sana. Makanya mereka takut kepada rakyat. Makanya mereka paranoia. Ya, paranoid begitu. Ada apa-apa main tangkap, ada apa-apa main kriminalisasi. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya itu Pak. Begini ya, problem itu kadang-kadang saat dia susah, kita juga gak ada solusi juga kadang-kadang. Ya apa solusinya begitu? Tetapi kan bisa mengusahakan, ya sedikit banyak. Kalau Anda ingat ya, ada kisah yang ini diceritakan dari hadis Rasulullah SAW. Zaman dahulu itu ada 3 orang masuk ke hutan. Di hutan hujan. Waktu hujan mereka itu berlindung ke dalam gua. Nah waktu berlindung ke dalam gua, longsor, ketutuplah pintu gua itu. Itu kalau misalkan memakai hukum mekanistik begitu ya, kita harus ngapain? Ya nggak bisa ngapa-ngapain, nah mau gimana? 3 orang ketutup longsor di dalam
eh gua seperti itu, ekskavator nggak ada, mau gimana? Mau apa yang dilakukan? Tetapi apakah mereka putus asa? Tidak. Dalam keadaan seperti itu, ya justru dalam keadaan sempit seperti itu, yang mereka bertiga ini kan tawasul dengan doa tuh. Ya berdoa, tawasul dengan amal soleh. Begitu. Ya kalau misalkan saya yang satu kan tahu semua lah insya Allah begitu ya. Karena itu pun kisahnya kisah Bani Israel. Jadi di dalam agama yang lain pun mungkin ini kisah masyhur. Yang satu bertawasul dengan kebaikan kepada ibu bapaknya, yang satu karena pernah menahan syahwatnya, yang satu lagi karena jujur ya, karena tidak mengambil hak orang lain sama sekali begitu. Bahkan yang dia bisa mengklaim sebagai haknya juga tidak dia ambil. Bergeser sedikit-sedikit tuh. Ya, itu kalau kita termasuk orang yang beriman, itu kisah bukan dongeng, itu kisah untuk menjadi panutan saat terjepit seperti itu. Kemudian saat mereka keluar dari gua itu ya, apakah kemudian mereka itu terus melakukan metode yang sama saat menginginkan sesuatu? Kan tidak, ya normal saja lagi begitu. Yang mau duit ya kerja lagi, enggak ya Allah saya punya tahajud sekian lama. Kalau itu kebaikan tolong berikan saya kekayaan, kan enggak begitu. Ya, jadi kadang-kadang sejarah mengajarkan kepada kita doa itu ampuh saat sedang terjepit begitu. Ya, dan sekali lagi mudah-mudahan para termul cepat binasa, termasuk juga para peternaknya, termasuk juga yang mendukungnya, ya, termasuk juga para pejabat yang tidak amanah atas jabatan mereka. Mudah-mudahan cepat binasa ya. Dan untuk menakut-nakuti sekalian aja sama keluarganya, istrinya, anaknya, keturunannya, sama semua ibu bapaknya sekalian saja ya, jika tidak mengingatkan. Amin. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.